Keterbatasan tak menjadi penghalang bagi Raffi untuk bekerja. Sehari-hari, pria penyandang autisme berusia 26 tahun ini bekerja di salah satu tempat produksi kriya kreatif di kawasan Paledang, Kota Bandung. Tak hanya Raffi, tempat ini juga mempekerjakan Anissa, seorang penyandang tuli. Meski memiliki keterbatasan, keduanya cakap membuat beragam produk fashion serta aksesoris. Tapi kamu udah berapa tahun sama 27. 2 tahun. Di sini. 2 tahun di Puka. Iya. Ngapain aja di Puka? Kalau bikin bunga, bikin cincin, Terus apa lagi? gelang, bandok. Setiap hari. Insya Allah. Insya Allah. Udah berapa lama? Bener, bener. Ngapain aja? kerja ngapain aja? Lu cacat banget. Bener bu. Buat ikat rambut. Seneng nggak kerja di sini? Seneng nggak kamu? Tidak. Menurut sang pemilik, pemberdayaan disabilitas menjadi salah satu fokus dari usaha yang dirintis sejak 2015 lalu. Saat ini ada sekitar 14 penyandang disabilitas yang diberikan pekerjaan sesuai dengan kondisi dan kompetensi masing-masing. Hiringnya kami banyak bekerja sama dengan sekolah luar biasa. Kami meminta daftar alumni yang memang mereka menyukai kegiatan crafting gitu ya, yang mereka punya potensi di dunia crafting gitu ya. Atau kami biasanya juga bekerja sama sama komunitas biasanya gitu. Yang siapa nih yang mau kerjasama dengan Puka gitu ya untuk membuat produk. Gitu. Lapangan pekerjaan untuk teman-teman disabilitas yang memang ramah disabilitas itu masih sangat jarang gitu ya. Jadi ini semoga dari Puka sendiri bisa setidaknya membuka gitu ya pola pikir masyarakat akan kemampuan mereka gitu ya, agar bisa lebih banyak lagi tentunya UKM atau instansi yang bisa memperkerjakan mereka gitu. Tak hanya kriya kreatif, beberapa usaha kuliner di Kota Kembang juga turut mewadahi para penyandang disabilitas untuk bekerja. Seperti di salah satu kafe yang berada di kawasan Manjah Lega ini, yang memiliki 2 barista tuli. Sehari-hari, kedua barista ini bertanggung jawab dalam proses pembuatan, sekaligus penyajian kopi kepada para pembeli. Iya, pada bulan. Oh, mau 5 bulan. Ya. Dan Bikin kopi atau apa? kopi apa kita udah baca. Semua pengalaman. Semuanya. Sebelumnya punya pengalaman kerja atau dilatih pelatihan bikin kopi di sini atau dari dulu udah bisa? Nanti dulu kita Di sini berarti dilatih juga nggak atau gimana? Enggak, tapi seneng nggak bisa bekerja gitu? Seneng nggak kerja di sini? Seneng? jelas. Seneng kerja di sini? Seneng? Apa? Happy ya gitu. Beroperasi sejak 2023, kafe ini memang mengusung konsep ramah disabilitas. Tak hanya mempekerjakan teman difabel, area kafe pun ditambahkan sejumlah fasilitas seperti guiding block atau jalur khusus untuk memudahkan penyandang tunanetra. Saat ini dari 12 karyawan yang ada, 3 diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Karena memang kalau kita lihat di Bandung tuh kita sempat dapat datanya, itu banyak teman-teman tunarungu tuh sekitar 300-an ya gitu. Dan mostly memang susah dapat kerjaan, atau mungkin mereka bisa kerja bentar tapi karena tidak sesuai gitu dengan kondisi mereka gitu, jadinya pada keluar gitu ya, atau mungkin keluarkan gitu sih. Nah, kita pengen ngasih kerjaan yang kira-kira bisa sesuai dengan mereka gitu. Nah, kita ngelihat barista itu cukup cocok sih dengan mereka, karena mereka mungkin tidak perlu banyak komunikasi gitu, karena memang udah ada teman kita yang normal ya yang jadi kasirnya, sehingga mereka bisa fokus buat pelayanan, bikin kopinya dan sebagainya gitu. Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, pada 2021 tercatat ada lebih dari 23.000 penyandang disabilitas di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut,
hanya 5% di antaranya atau sekitar 1.000 orang yang memiliki pekerjaan. Pemerintah Jawa Barat pun aktif melakukan sejumlah langkah agar para penyandang disabilitas ini bisa berdaya, seperti memberi pelatihan serta menyelenggarakan job fair khusus penyandang disabilitas. Salah satunya Pak Gubernur alhamdulillah sudah meluncurkan di tahun 2025 lalu salah satunya aplikasi Nyari Gawe. Ke depan akan dikembangkan salah satu layanan di Nyari Gawe itu untuk pekerja disabilitas. Jadi tujuan kita untuk mengembangkan pasar kerja inklusif itu bisa dimulai dari aplikasi. Meskipun sebetulnya dari awal secara formal kita juga sudah lakukan. Kita melaksanakan pelatihan digital marketing bagi para disabilitas yang mempunyai rintisan usaha. Memang masih usahanya usaha ultramikro, tapi setidaknya itu kita buka akses pelatihan, peningkatan kapasitas mereka, juga dalam hal ini juga kita inginnya ada pemodalan meskipun itu ultramikro begitu. Disnaker Trans Jabar mencatat setidaknya ada 34 perusahaan di Jawa Barat yang telah merangkul para penyandang disabilitas. Diharapkan jumlah ini akan terus bertambah sehingga para penyandang disabilitas bisa mengembangkan potensi sekaligus mengoptimalkan kemampuan untuk menambah penghasilan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.